Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'du. Jamaah sidang salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari kita senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Di antara bentuk bertakwa kepada Allah adalah beriman kepada Allah dengan sebenar-benarnya, hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun, dengan apapun. Karena barang siapa yang menyembah Allah dengan menyekutukan dengan sesuatu, maka dia terhukum sebagai orang yang musyrik. Maka itu di dalam surat Al-Fatihah, kita setiap hari melafalkan surat Al-Fatihah itu ada bunyi ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami menyembah dan hanya kepada Engkau kami memohon pertolongan. Jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, terkait dengan perkara ini dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, beliau meriwayatkan hadis dari sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an. Beliau mengatakan dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, dia berkata, aku pernah dibonceng oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas seekor keledai, yang lalu beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadaku, ya Mu'adz, atadri ma haqqullahi 'alal ibad? Hai Mu'adz, tahukah kamu haknya Allah atas hambanya? Tahukah kamu haknya Allah atas hambanya? Wa ma haqqul ibadi 'ala Allah, dan tahukah kamu haknya hamba atas Allah? Qultu, aku menjawab, Allah wa rasuluhu a'lam, hanya Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam melanjutkan sabdanya, haqqullahi 'alal ibadi ayya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Haknya Allah atas hambanya itu, yaitu Allah itu disembah dan tidak disekutukan dengan sesuatu pun, tidak disekutukan dengan apapun. Artinya kita menyembah Allah itu murni ya menyembah Allah, bukan selain menyembah Allah ada yang kita sembah yang lainnya. Jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, menyembah Allah itu dalam ubudiyah dan di dalam permohonan. Jadi di dalam ubudiyah kita tidak boleh menyekutukan Allah dengan apapun. Seperti yang dilakukan oleh kaum musyrikin, mereka itu beriman kepada Allah, mereka meyakini Allah lah yang menciptakan mereka, tetapi mereka menyembah Allah melalui berhala-berhala. Maka mereka disebut orang-orang musyrik. Kemudian memohon kepada Allah, ya,
beribadah kepada Allah di dalam permohonan, yaitu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi di dalam permohonan kepada Allah pun kita tidak boleh menyekutukan Allah. Ya meminta kepada Allah, tapi juga minta kepada makhluk yang dijadikan sarana. Seperti orang yang menyembah setan. Seperti orang yang menyembah apa saja yang diyakini memiliki sesuatu selain daripada Allah. Itu terhukum sebagai orang yang musyrik. Jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, jika seorang hamba itu tidak menyekutukan Allah, wa haqqul ibadi 'ala Allah alla yu'adziba man la yusriku bihi syai'a. Haknya hamba atas Allah yaitu dia tidak akan diazab oleh Allah karena dia tidak menyekutukan Allah dengan apapun. Maka ini merupakan berita gembira bagi sahabat Mu'adz bin Jabal ini. Ini kalau disampaikan kepada orang banyak ini nanti mereka senang semua, asal tidak menyekutukan Allah, nah itu berarti tidak akan diazab. Maka dia bertanya, "Qultu ya Rasulullah, afala ubasyirun nas?" Bolehkah berita gembira ini tak sampaikan kepada banyak orang? Qala jawab Nabi, "La tubasyirhum." Jangan dulu kamu sampaikan berita ini, kenapa fayat takilu, mereka nanti sembrono. Namun dalam hadis lain terangkan, ketika sahabat Mu'adz ini mau wafat, beliau baru menyampaikan hadis ini. Sehingga hadis ini sampai kepada kita semua. Jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, bahayanya syirik. Jadi orang yang menetapi perbuatan syirik, menyekutukan Allah, itu tidak akan diampuni dosa-dosanya. Kalau syirik itu dibawa sampai mati. Di dalam surat An-Nisa ayat 48, "Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa may yusyrik billahi faqad iftara isman 'azima." Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa karena mempersekutukan Allah, yakni berbuat syirik. Dan dia mengampuni dosa apa saja selain syirik bagi siapa yang dikehendakinya. Barang siapa mempersekutukan Allah, sungguh dia telah berbuat dosa yang amat besar. Jadi jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perbuatan syirik ini apabila dibawa sampai mati, dosa-dosanya itu tidak akan pernah diampuni, baik dosa syiriknya maupun dosa-dosa yang lainnya. Jadi kita perlu waspada, karena terkadang kita ini karena menghadapi suatu problem, ya, apalagi zaman sekarang ini banyak problem ekonomi misalkan. Orang tidak lagi berpikir sehat, ya, meninggalkan ibadahnya kepada Allah, kemudian meminta kepada setan, kepada benda-benda yang dianggap keramat, kepada kuburan-kuburan, nah kemudian memohon apa yang menjadi hajatnya. Mereka tidak merasa kalau itu adalah perbuatan-perbuatan syirik yang sangat dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, selain tidak diampuni, orang yang menyekutukan Allah sampai matinya itu tidak bakal pernah masuk surga. Di dalam surat Al-Maidah ayat 72 sampai 73, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, berfirman di ayat tersebut, laqad kafarul ladzina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam. Sungguh telah kafirlah orang-orang yang mengatakan sesungguhnya Allah itu Al-Masih anak Maryam. Ini berkenaan dengan orang yang menjadikan Nabi Isa alaihissalam sebagai Tuhan mereka, sebagai anak Allah. Ini orang yang berkeyakinan seperti itu, maka dia dihukum kafir oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala al-Masihu ya bani Israil a'budullah rabbi wa rabbakum. Padahal Isa itu waktu dakwah kepada Bani Israel, dia mengatakan kepada mereka, hai Bani Israel, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Jadi Allah itu satu, Tuhanku dan Tuhanmu itu hanya Allah, sembah dia.
Padahal itu yang selalu disampaikan oleh Nabi Isa alaihissalam. Innahu may yusyrik billahi faqad harrama alaihil jannah. Sesungguhnya barang siapa yang menyekutukan Allah, maka sungguh Allah mengharamkan baginya surga, wa ma'wahun nar, dan tempat tinggalnya itu kekal di dalam neraka. Wa ma lidzalimina min ansor. Dan bagi orang-orang yang musyrik, yang tetap di dalam syiriknya, tidak ada penolong seorang pun. Demikian ayat yang 73, laqad kafara alladziina qalu innallaha salisu salasa. Telah kafirlah orang-orang yang mengatakan sesungguhnya Allah itu satu daripada yang tiga. Jadi ada keyakinan trinitas, yang menganggap Allah itu bagian dari yang tiga itu. Maka dikatakan oleh Allah, sungguh kafir dia. Wa ma min ilahin illa ilahu wahidan. Dan tidak ada orang dan tidak ada sesuatu pun yang disembah kecuali hanya Allah saja. Tidak ada sesembahan yang hak untuk disembah kecuali hanya Allah saja. Wa illam yantahu amma yaquluna la yamassannal ladzina kafaru minhum adzabun alim. Dan jika mereka orang-orang kafir itu tidak berhenti dari mengatakan bahwa Allah itu salah satu dari yang tiga, bahwa Allah itu, bahwa Nabi Isa itu adalah anaknya Allah, maka orang semacam itu bakal merasakan azab yang pedih. Jadi bahaya sekali jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala memiliki keyakinan menyekutukan Allah itu, apapun alasannya tidak bisa ditoleransi oleh Allah. Dosa-dosa yang lain bisa ditoleransi oleh Allah. Kita dilarang melakukan dosa ini, dosa itu. Tapi nanti berhadapan dengan Allah nanti di akhirat, Allah bisa saja mengampuni dosa yang pernah kita lakukan itu. Tetapi kalau syirik, kita datang kepada Allah dengan membawa dosa syirik, maka tidak ada toleransi lagi. Langsung dilemparkan ke dalam neraka. Naudzubillah min dzalik, mudah-mudahan kita dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan-perbuatan syirik apapun bentuknya sehingga kita bertemu dengan Allah. Kemudian yang kedua, kalau orang itu sudah tidak menyekutukan Allah, hak hamba atas Allah yang tidak menyekutukan Allah dengan apapun, dia tidak akan diazab. Artinya dimasukkan ke dalam surga. Dalam hadis riwayat Muslim dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mammata la yusriku billahi syai'an dakhalal jannah." Barang siapa yang mati tidak menyekutukan Allah dengan apapun, dengan sesuatu pun, pasti masuk surga. Wa mammata yusriku billahi syai'an dakhalan nar. Barang siapa yang mati dengan membawa syirik, dosa syirik, ya, menyekutukan Allah, maka dia pasti masuk ke dalam neraka. Jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ini menjadi bahan renungan buat kita. Kita dilarang menyekutukan Allah di dalam ubudiyah, di dalam permohonan harus kita jauhi. Kita menyembah hanya kepada Allah, kita meminta hanya kepada Allah. Tidak boleh menyekutukan Allah dengan sesuatu pun. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Innallaha wa malaikatahu shalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid.
اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ولذكر الله أكبر